Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman Donghua Answer Supremasi di part pertamanya. Di salah satu sekte, seorang pria bernama Li Yun sedang diusir karena dianggap telah menyukai senior mereka, padahal ia hanyalah seorang budak pedang. Setelah diusir dari para seniornya, Li Yun kemudian pergi ke sebuah gua untuk beristirahat. Di dalam gua tersebut terdapat batu yang dikelilingi oleh energi yang kuat. Akan tetapi Li Yun memilih untuk mengabaikan batu tersebut. Sementara itu, di dunia lain terdapat seseorang pria juga yang namanya Li Yun. Ia bekerja sebagai pengacara dan sedang berjalan-jalan di sebuah hutan. Namun, karena hujan yang turun terlalu deras, membuat ia harus berteduh di sebuah gua. Di dalam gua itu juga terdapat sebuah batu yang memiliki energi yang kuat. Lalu ketika sedang mencari jaringan, energi batu itu menyambar kedua Li Yun yang berada di dunianya masing-masing. Di alam bawah sadarnya, Li Yun pengacara dan Li Yun budak pedang akhirnya bertukar tubuh. Saat Li Yun pengacara sadar, ia sudah berada di dunia Manhuang. Ingatan dari Li Yun budak pedang ternyata masih tersimpan di tubuh itu. Ia masih mengingat sekte King Yun, bahkan wanita yang ditaksirnya yaitu senior Su. Seketika, tubuh Li Yun langsung mengingat tugasnya untuk memberikan pedang senior Su. Li Yun merasa ia sangat sulit mengendalikan tubuhnya, sebab bayang-bayang dari Li Yun budak pedang masih berada di tubuhnya. Setelah senior Su mengambil pedangnya, ia langsung pergi. Senior Li Yun yang bernama Shopping tak segan-segan mengerjainya dan menghajarnya. Tak mau diremehkan, Li Yun akhirnya bertarung melawan Shopping. Lalu, Li Yun yang pergi kembali ke tempat ia mengambil pedang, tiba-tiba saja merasa pusing. Ia ternyata masuk ke alam bawah sadarnya dan melihat semua ingatan Li Yun budak pedang. Li Yun pengacara akhirnya menerima semua ingatan Li Yun budak pedang, begitu pula sebaliknya, sehingga kini Li Yun pengacara bisa mengendalikan tubuhnya sepenuhnya. Ia kemudian bertemu dengan seseorang di tempat perawatan pedang, yang mana tempat tersebut adalah tempat Li Yun bekerja selama berada di sekte King Yun. Seniornya itu memberikan Li Yun sebuah buku sebagai hadiahnya karena sudah bekerja dengannya. Setelah itu, Li Yun pergi ke hutan dan mencoba mempelajari buku itu. Akan tetapi tekanan dari buku tersebut sangatlah kuat sehingga Li Yun tak bisa melihat semua isi bukunya. Li Yun kemudian mencoba mempelajari jurus yang sudah ia baca dari buku itu. Lalu, tiba-tiba seseorang datang menyerangnya dari belakang. Namun ternyata pria yang menyerangnya adalah teman Li Yun bernama Dong Yan. Dong Yan sangat senang karena Li Yun telah menerobos ke tingkat 3 ilmu bela diri. Mengetahui Li Yun yang tak punya tempat tinggal, Dong Yan akhirnya membawa Li Yun ke rumah kayunya. Dong Yan memberikan rumah itu kepada Li Yun sebab ia sudah tak pernah tinggal di rumah itu lagi. Malamnya, Li Yun mencoba membuka kembali buku itu. Ia pun berusaha melawan tekanan dari buku tersebut agar bisa mempelajari jurusnya. Hingga akhirnya, dengan tekad yang kuat, Li Yun berhasil melawan tekanan buku itu dan menguasai jurusnya. Setelah itu, Li Yun pergi menemui salah satu ketua di sekte King Yun, yaitu Daken Yang. Ia mengatakan ingin melamar menjadi murid luar karena ia telah mencapai tingkat 3 bela diri. Akan tetapi, Daken Yang menolaknya, sebab Li Yun hanyalah seorang budak pedang. Li Yun yang dulunya adalah seorang pengacara langsung membuat Daken Yang tak berkutik. Setelah ia membacakan semua aturan yang ada di sekte King Yun, Daken Yang akhirnya bersedia mengizinkan Li Yun mendaftar. Namun ia harus mampu bertahan dari 10 pukulan para seniornya. Shopping kemudian menawarkan dirinya untuk melawan Li Yun. Ia juga mengatakan Li Yun hanya perlu bertahan 5 pukulannya saja. Mereka berdua akhirnya bertarung. Akan tetapi, mulai dari pukulan pertama sampai pukulan keempat, Li Yun ternyata bisa menghindarinya.
Pada pukulan kelima, Liyun juga ternyata bisa menghindarinya, bahkan sekaligus menyerang Shopping. Tak terima Liyun berhasil menghindari semua pukulannya, Shopping kembali menyerang Liyun dengan serius, hingga akhirnya mereka berdua sama-sama menggunakan jurus pamungkasnya. Akibat dari serangan itu, membuat Shopping tak sadarkan diri. Daken yang marah karena Liyun menyerang dengan sangat ganas. Ia pun memutuskan mengeluarkan Liyun dari sekte King Yun. Namun untungnya, ketua sekte muda King Yun, yaitu Bai Yufan, datang menghentikan Daken Yang. Menurut Bai Yufan, Liyun tidaklah bersalah karena hanya membela dirinya. Dan Daken Yang malah mempersulit Liyun padahal ia sudah lulus ujiannya. Untuk itu, Daken Yang diperintahkan memfasilitasi Liyun. Setelah itu, Daken Yang membawa Liyun pergi ke sebuah ruangan untuk mencari berbagai buku yang bisa Liyun pelajari nantinya. Akan tetapi, dua buku yang Liyun pilih ternyata merupakan buku yang sulit dipelajari. Hal itu membuat Daken Yang marah karena Liyun seperti sedang mempermainkannya. Ia takut Liyun tak bisa mempelajari buku itu dan nantinya ketua sekte muda menganggap bahwa ia telah mempersulit Liyun. Namun Liyun tetap memaksa mengambil buku itu dan meyakinkan Daken Yang bahwa ia pasti bisa mempelajarinya. Setelah itu Daken Yang membawa Liyun untuk memilih pedangnya. Akan tetapi setiap pedang yang Liyun sentuh semuanya langsung patah. Daken Yang akhirnya memberikan Liyun pedang yang terbuat dari kayu. Walaupun hanya terbuat dari kayu, Liyun tetap sangat senang mendapatkan pedang tersebut. Ia pun mulai mempelajari ilmu pedang Liu Feng dari buku yang ia ambil sebelumnya. Ia juga melanjutkan melatih ilmu bela diri murni dari buku yang satunya lagi. Ia kini bisa membuka jalur meridian di tubuhnya. Lalu, ia pun melihat sebuah energi yang keluar dari buah roh. Akan tetapi, tiba-tiba saja seekor harimau yang telah berubah menjadi iblis memakan buah tersebut. Karena sudah terlihat oleh harimau itu, Liyun terpaksa harus melawannya. Liyun ternyata tak bisa melawan kekuatan siluman harimau itu. Namun, ia tak mau menyerah begitu saja dan akhirnya ia menggunakan jurus tinju harimau yang sudah ia latih sebelumnya. Serangannya tersebut berhasil menghabisi iblis harimau itu. Ia juga merasa senang karena telah berhasil mencapai puncak tinju harimaunya. Lalu, Liyun mengambil pil iblis yang ada pada tubuh harimau itu. Akan tetapi, tiba-tiba para seniornya datang untuk memburu harimau itu juga. Para seniornya terkejut karena melihat harimau itu yang telah tewas dan pil iblisnya telah tiada. Liyun yang mencoba kabur malah ketahuan oleh para seniornya itu. Seniornya yang bernama Chen Xiao kemudian menyuruh agar Liyun merawat pedangnya. Namun, Liyun menolak untuk merawatnya karena ia bukan lagi budak pedang dan ia langsung saja mematahkan pedangnya. Hal itu pun membuat Chen Xiao marah dan ingin menghabisi Liyun. Akan tetapi, tiba-tiba mereka mendengar suara auman binatang iblis, sehingga mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu. Di sisi lain, Liyun yang mencoba melarikan diri malah bertemu dengan binatang iblis itu. Para binatang iblis itu menyerang Liyun dan menjatuhkannya di bawah jurang. Sementara itu, Shopping melaporkan kepada kakaknya, yaitu Soyun, bahwa Liyun telah menghina keluarga mereka dan menghajarnya. Tak ingin adiknya dipermalukan, Soyun berniat akan menghajar Liyun. Lalu, saat Liyun tersadar, ia melihat beberapa ukiran di jurang itu, yang mana ukiran tersebut membuat ia tersadar bagaimana cara menggunakan jurus yang sebelumnya sudah ia pelajari dari buku yang ia ambil. Liyun langsung mempraktekannya dan berhasil menguasai jurus pedang Liu Feng. Setelah itu, Dongyan datang menyelamatkan Liyun dengan menariknya dari atas. Akan tetapi ketika Liyun naik ke atas, Dongyan langsung saja menyerangnya. Yang mana Dongyan ternyata hanya ingin menguji kekuatan Liyun. Karena sekarang
Liyun sedang dibicarakan di dalam sekte Qingyun sebab ia telah berhasil mengalahkan Shoping. Dongyan yang hampir saja terjatuh berhasil diselamatkan oleh Liyun. Dongyan sangat senang karena Liyun kini telah berhasil mengejarnya. Bahkan sekarang Liyun telah berada di atasnya.